Sejak berabad-abad lalu, pelabuhan menjadi pintu dunia bagi Nusantara. Dari pusat rempah-rempah hingga simpul logistik global, laut mengajarkan bahwa perdagangan selalu menuntut disiplin dan kepercayaan. Hari ini, di tengah arus globalisasi dan persaingan tanpa batas, tantangan dunia kerja bukan lagi sekedar mencari peluang, melainkan membuktikan kesiapan diri menghadapi standar industri dunia. Indonesia adalah negara maritim dengan sejarah panjang perdagangan internasional. Untuk menjawab tantangan zaman, 4 pelindo yang sebelumnya terpisah kini terintegrasi menjadi satu entitas, PT Pelabuhan Indonesia, Persero. Integrasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi layanan, memperkuat posisi Indonesia dalam global supply chain, sekaligus menuntut kualitas sumber daya manusia yang mampu bekerja di bawah international standard. Namun, di balik sistem dan infrastruktur, pelabuhan digerakkan oleh manusia. Disinilah kualitas diri menjadi faktor penentu. Perkenalkan, nama saya Ibu Greta Ramadhani dari perwakilan Sea Vision Team, ingin mewawancarai perwakilan dari Pelindo, yaitu Kakak. Baik, perkenalkan nama saya Kavin Agusta, saya dari PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3, jabatan saya sebagai Perencanaan Kesejahteraan SDM Regional 3. Nah, jadi sekarang kita bakal di sesi wawancara nih. Baik. Kak, jadi kan Indonesia itu dikenal sebagai bangsa maritim nih. Menurut Kakak, bagaimana sih peran Pelindo saat ini dalam meneruskan fungsi pelabuhan sebagai penghubung perdagangan global? Oke, baik. Menjawab pertanyaan tersebut, itu kita ada roadmap pengembangan Pelindo di tahun 2025 sampai saat ini, itu adalah Integrated Connectivity, yang merupakan penegasan visi Pelindo sebagai pemimpin ekosistem maritim terintegrasi berkelas dunia. Oke. Setelah integrasi Pelindo menjadi satu entitas, perubahan apa sih yang paling terasa? Kayak terutama dalam tuntutan kinerja dan profesionalisme sumber daya manusia. Oke, untuk menjawab profesionalisme untuk tuntunan kinerja dan SDM, itu yang pasti peningkatan standar kinerja dan profesional SDM. Jadi proses kerja menjadi lebih berstandar dan integrasi dengan KPI yang jelas dan berbasis data, tuntutan terhadap produktivitas, kompetensi, serta kemampuan beradaptasi dengan digitalisasi juga harus meningkat. Selain itu, budaya kerja juga lebih kompetitif dikarenakan berbeda area dan juga harus berorientasi hasil, sehingga setiap individu itu dituntut tidak hanya menjalankan tugas, tapi memberikan kontribusi nyata bagi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Seperti itu. Terus dengan kompleksitas layanan seperti bongkar muat, pandu, dan tunda kapal, mengapa etika kerja, disiplin, dan kesiapan mental menjadi isu yang semakin krusial di industri pelabuhan saat ini? Tentu saja kompleksitas layanan itu sangat penting dikarenakan layanan pelabuhan seperti bongkar muat, pandu, tunda kapal yang beresiko tinggi, padat koordinasi, dan juga sangat sensitif terhadap waktu. Jadi misal contoh ada kesalahan kecil akibat kelalaian, kurang disiplin, atau emosi yang tidak terkontrol bisa berdampak kepada kecelakaan kerja dan kerugian material yang besar. Keterlambatan operasional dan biaya logistik juga meningkat, dan juga gangguan reputasi perusahaan dan kepercayaan pelanggan. Itu pastinya harus kita jaga. Seperti itu. Dan jika dibandingkan dengan tenaga kerja di masa lalu, apa perbedaan paling mendasar yang Kakak lihat pada generasi kerja saat ini dalam memandang tanggung jawab dan profesi? Oke. Mayoritas di generasi sebelumnya cenderung melihat pekerjaan badan usaha seperti Pelindo sebagai bentuk pengabdian jangka panjang, loyalitas tinggi, stabilitas menjadi prioritas, dan tanggung jawab dipahami sebagai kewajiban moral terhadap institusi. Dan sementara generasi kerja saat ini itu melihat profesi sebagai bagian dari pengembangan karir pastinya, dan juga kompetensi pribadi. Mereka lebih kritis, adaptasi terhadap perubahan, serta berorientasi kepada kinerja peluang berkembang. Loyalitas tetap ada, tetapi lebih berbasis pada sistem yang adil, transparan, dan memberikan ruang untuk pertumbuhan. Seperti itu. Dan dalam praktik operasional pelabuhan yang menuntut ketepatan waktu dan keselamatan, tantangan apa sih yang paling sering Kakak temui ketika tenaga kerja muda mulai terlibat langsung?
Oke, jadi ini cukup bagus ya pertanyaan. Jadi tantangan yang paling sering muncul saat tenaga kerja muda terlibat langsung adalah adaptasi terhadap disiplin operasional dan tekanan kerja yang tinggi. Itu pasti. Mereka sering belum terbiasa dengan SOP yang ketat, standar keselamatan tanpa kompromi, serta tuntutan ketepatan waktu pastinya. Selain itu, keterbatasan pengalaman lapangan membuat pengambil keputusan di situasi nyata perlu banyak pembinaan. Jadi perlu banyak jam terbang juga. Intinya, tantangan bukan pada kemauan dasar, tetapi pada konsistensi, kesiapan mental, dan kedewasaan profesional dalam lingkungan kerja berisiko tinggi. Seperti itu. Oke, dan pertanyaan terakhir nih Kak. Oke. Pelindo berinteraksi dengan mitra internasional dan kapal asing. Oke. Nah, menurut Kakak, aspek apa sih dari tenaga kerja Indonesia yang masih perlu diperkuat agar mampu bersaing di lingkungan kerja global? Oke, itu cukup bagus karena kan Pelindo juga bersaing secara global. Agar mampu bersaing di lingkungan kerja tersebut, ada 3 aspek utama yang perlu diperkuat. Yang pertama, kemampuan komunikasi internasional, khususnya bahasa Inggris, operasional, dan profesional. Dikarenakan kita juga ada Bali Maritime Tourism Group, itu contohnya banyak turis-turis, otomatis kita mengharuskan bisa komunikasi secara internasional. Dan juga disiplin terhadap standar global, termasuk keselamatan, pengetahuan, dan juga ketepatan waktu tanpa kompromi. Yang ketiga, itu pastinya harus punya pola pikir kompetitif, adaptif, yakni kemampuan bekerja lintas budaya, terbuka pada evaluasi, dan terus meningkatkan kompetensi. Secara teknis, tenaga kerja Indonesia memang kompeten, namun untuk level global, konsistensi standar dan mindset profesional kelas dunia menjadi pembeda utama. Seperti itu. Nah, oke, terima kasih Kak. Terima kasih. Dari wawancara dan pengamatan lapangan, terlihat adanya kesenjangan antara ekspektasi generasi muda dengan realitas standar industri. Industri pelabuhan menuntut work ethic, adaptability, serta risk awareness yang tinggi, karena kesalahan kecil dapat berdampak besar pada keselamatan dan kelancaran logistik. Fenomena keinginan bekerja di luar negeri seringkali dipahami sebatas peluang ekonomi. Padahal, dunia kerja global menuntut professional accountability dan kesiapan menghadapi tekanan kerja lintas budaya. Ajining diri saka lati, ajining rogo saka busono. Harga diri seseorang tercermin dari sikap, tutur kata, dan tanggung jawabnya. Di dunia kerja global, ijazah bisa membuka pintu, tetapi etika dan karakterlah yang menentukan apakah seseorang mampu bertahan di dalamnya. Grafik A menunjukkan bahwa volume kontainer yang ditangani oleh Pelindo terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan aktivitas bongkar muat di pelabuhan semakin tinggi, seiring dengan meningkatnya arus perdagangan dan distribusi barang. Grafik B membandingkan dwelling time pelabuhan di Indonesia dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Data dari World Bank dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menunjukkan bahwa dwelling time Indonesia masih lebih lama, yaitu sekitar 3,5 hari, dibandingkan dengan Singapura yang hanya sekitar 1,5 hari. Jika dibandingkan, meskipun volume kontainer di pelabuhan Indonesia terus meningkat, efisiensi waktu pelayanan masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan pelabuhan negara-negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa sektor kepelabuhanan membutuhkan tenaga kerja yang terampil, mampu memanfaatkan teknologi, dan mendukung peningkatan efisiensi kerja untuk memperkuat daya saing ekonomi dan membuka peluang kepekerjaan. Kunjungan ini menunjukkan bahwa kesiapan kerja bukan hanya soal keahlian teknis atau peluang ke luar negeri. Global competence lahir dari perpaduan keterampilan, etika kerja, dan karakter. Karena pada akhirnya, industri tidak mencari siapa yang paling cepat berangkat, tetapi siapa yang paling siap bertahan.